Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir, kita akan membahasnya bersama MNC Sekuritas. Untuk membahas pergerakan IHSG hari ini serta prospek besok, kita telah bersama Herditya Wicaksana, analis MNC Sekuritas. Selamat sore, Mas Didit. Halo, selamat sore. Ya, Mas Didit, kita lihat hari ini IHSG terkoreksi hampir 2% ke level 6.140. Ini banyak saham-saham di Bursa Asia juga ikut melemah. Nah, ini faktor apa menurut Anda? Sentimen apa yang mempengaruhi kinerja IHSG sehingga terkoreksi cukup dalam ini? Oke, sebenarnya kalau kita tengok secara teknikal memang IHSG saat ini memang masih berpotensi terkoreksi, terlebih nanti ke areanya di 6.080 sampai 6.100 terlebih dahulu. Namun demikian kalau kita melihat pergerakan hari ini tidak menutup kemungkinan 1 sampai 2 hari ke depan, Rabu atau Kamis, IHSG akan segera rebound, paling tidak nanti mengetes ke level terdekatnya di area 6.200 sampai ke 6.260 terlebih dahulu. Namun demikian kita juga perlu tengok secara sentimen dalam globalnya ya. Di globalnya sendiri memang di Amerika juga masih tarik ulur untuk stimulus di Amerika sana. Sehingga hal ini juga menjadi penghambat untuk pergerakan IHSG sendiri dan mungkin bursa-bursa di emerging market sendiri, seperti itu, Mas. Kalau terkait dengan melonjaknya kasus COVID-19 di global, ini seperti apa pengaruhnya? Betul, saat ini memang dari global maupun dari domestik kita sendiri terdapat pelonjakan untuk kasus COVID-19 ya, terutama di daerah Jawa. Dan di samping itu juga pemerintah juga memperpanjang untuk PSBB Jawa Bali atau PPKM ya disebutnya di Jawa Bali, betul, selama 2 minggu ke depan. Hal ini juga tentunya sedikit banyak mempengaruhi bagaimana pergerakan bursa-bursa global dan tentunya di IHSG sendiri. Dan di Eropa sendiri kemarin juga ditemukan varian virus dari COVID-19 yang 30% lebih mematikan daripada virus sebelumnya. Begitu, Mas. Ya, apakah menurut Anda ini program vaksinasi ini belum memiliki dampak signifikan terhadap kinerja IHSG kita? Ya, sebelumnya sebenarnya vaksin ini menjadi katalis positif untuk pergerakan IHSG kita ya tadinya ya. Namun demikian kita belum melihat hasilnya karena memang seperti yang kita ketahui bersama untuk vaksin itu membutuhkan 2 kali suntik untuk membentuk imun dalam tubuh kita sendiri. Nanti tinggal kita lihat di 2 minggu ke depan dan kemudian ada vaksin serentak untuk masyarakat juga karena sampai saat ini baru sampai nakes dan pejabat-pejabat tertentu juga. Nanti kita lihat untuk baik distribusi maupun dari manfaat vaksin tersebut. Apakah vaksin tersebut nanti memang bekerja dengan baik untuk mencegah dari COVID-19 sendiri. Di samping itu juga kita sebagai masyarakat juga harus sadar diri ya untuk paling tidak mencegah perluasan untuk COVID-19 sendiri dengan menjaga diri dan menjaga lingkungan sekitar kita juga, seperti itu. Iya, Mas Didit, ini sedikit kontras dengan kinerja saham-saham farmasi ketika program vaksinasi ini terus digalakan oleh pemerintah, tapi justru saham-saham farmasi yang diprediksi akan mendapatkan cuan dari program ini justru hari ini banyak yang rontok begitu. Ini Banyak faktor yang ARB penyebabnya ya, apa, betul. Mas Didit? Oke, memang kalau banyak yang bilang ini sudah price in, memang betul sudah price in dan memang kinerja perusahaannya juga tidak tercermin dalam pergerakan harganya. Maksudnya adalah kinerja perusahaannya belum begitu baik, namun pergerakan harganya sudah terlampau tinggi. Namun kalau kita lihat secara teknikal, memang kemarin beberapa saham farmasi seperti KF, Inaf, kemudian ada dari pendukungnya ada IRA, seperti itu juga memang sudah mencapai titik puncaknya dan memang rentan terkoreksi. Hal seperti inilah yang sebenarnya untuk para investor juga patut waspadai untuk pergerakan saham-saham di sektor farmasi. Dan kemungkinan untuk besok masih ada kecenderungan untuk terkoreksi kembali, namun dapat dilihat nanti untuk level-level support dan resisten pada saham-saham farmasi tersebut. Iya, kewaspadaan seperti apa yang harus dilakukan oleh para investor ini terhadap saham farmasi, Mas Didit? Ya, banyak investor yang berkeluh kesah untuk nyangkut di saham-saham farmasi sudah dipucuk kemarin. Hal-hal seperti ini tentunya bagi investor memang akan menimbulkan kerugian seperti itu. Untuk investor yang belum masuk ke saham-saham farmasi silahkan tunggu di level-level
buy on weakness-nya saja lah, jangan terlalu agresif terlebih dahulu di saham-saham farmasi, memang karena kalau kita lihat baik secara indikator pun saham-saham farmasi masih berpotensi untuk koreksi dulu. Iya. Nah, terkait dengan kebijakan pemerintah yang memperpanjang PPKM ini, seberapa besar pengaruhnya dengan sektor retail, Mas Didit? Untuk sektor retail sendiri sebenarnya memperpanjang kebijakan PPKM ini bukan hal yang baru ya, karena memang pada saat di Jakarta beberapa waktu lalu juga ada PSBB ketat yang memang membuat market kita atau di IISG terutama saham-saham retail juga ikut berguguran. Namun demikian patut kita waspadai juga di hari ini saham-saham retail juga masih mengalami koreksi. Tapi kita lihat hari ini koreksinya disumbangkan terbesar oleh sektor mining dan sektor banking, di mana biasanya dengan dua sektor ini terkoreksi, biasanya yang agak mengangkat nanti dari sektor consumer goods dan diharapkan juga dari sektor-sektor retail seperti MAPI, LPPF maupun RALS nantinya. Ya, terkait dengan sektor perbankan, ini ada arahan atau prediksi dari OJK yang menyebut bahwa sektor perbankan di tahun ini banyak yang akan melakukan merger dan juga akuisisi begitu. Seberapa besar prospeknya untuk para investor untuk sektor perbankan? Untuk sektor perbankan tentunya ini menjadi penggerak IHSG sendiri ya secara faktor utamanya, terutama perbankan-perbankan yang tergolong dalam big caps seperti BCA, BRI, Mandiri maupun BNI. Tentunya dengan adanya merger dan akuisisi ini menimbulkan hal yang positif. Namun demikian kita juga harus kembali melihat, kalau karena saya seorang teknikal kita harus melihat ke teknikalnya, mungkin teman-teman investor yang lain juga bisa melihat dari sisi fundamentalnya, kinerjanya bagaimana dan berapa nanti harga yang ditetapkan pada saat nanti terjadinya merger maupun akuisisi pada saham-saham perbankan tersebut, seperti itu. Ya, kalau terkait dengan saham-saham big caps ini kira-kira kinerjanya tahun ini seperti apa dengan laporan keuangan yang akan keluar atau data keuangan nanti yang akan dikeluarkan oleh emiten-emiten ini? Oke, kalau saham-saham perbankan kita lihat dari sisi teknikalnya cukup baik ya, masih cukup baik. Pun nanti terkoreksinya pun cenderung cukup wajar di saham-saham perbankan ini. Dan untuk saham-saham perbankan terutama yang big caps sebenarnya juga menanti bagaimana sih kabar stimulus dari Amerika Serikat. Karena investor-investor baik di global maupun domestik pun juga menanti kabar stimulus ini, apakah akan berjalan dengan lancar atau tidak. Karena apabila stimulus Amerika ini nanti berjalan dengan lancar, maka likuiditas di sana cenderung akan lebih kencang. Maksudnya apabila likuiditas cenderung lebih kencang, maka para investor itu biasanya nanti lari ke emerging market, di mana kita lihat di emerging market ini faktor-faktor penggeraknya khususnya di IISG adalah saham-saham perbankan big caps. Tentunya hal ini menjadi katalis positif bagi saham-saham perbankan. Oke, baik. Mas Didit, kira-kira untuk besok ini saham-saham yang patut dicermati dan juga dikoleksi oleh para investor ini apa saja rekomendasi dari MNC Sekuritas? Oke, kalau dari rekomendasi MNC Sekuritas, saham-saham consumer goods seperti Unilever maupun ICBP cukup menarik untuk dikoleksi. Kemudian saham-saham seperti dari konstruksi, spekulasi buy aja di Waskita Beton Precast, WSBP dan WSKT. Kemudian satu lagi cukup menarik saham dari Linknet ya, Linknet TBK itu cukup menarik pergerakannya kalau kita lihat secara teknikal seperti itu. Secara teknikal seperti apa saham Linknet TBK? Kalau secara teknikal dapat kita perhatikan bersama di sini pergerakannya untuk level supportnya nanti teman-teman bisa jaga di level supportnya di area 2.700 ya, 2.700, 2.800 sebagai area supportnya. Kemudian nanti pergerakan selanjutnya pun reboundnya pun silahkan perhatikan di area 3.000 hingga 3.150 itu untuk target terdekat dari saham Linknet sendiri. Oke, baik. Mas Didi, terima kasih banyak sudah memberikan analisanya di closing market. Selamat kembali bertugas.